Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muktiudin dari kelas MD Manajemen Dakwah kelas B semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pondok pesantren. Ya, saya orang pertama untuk menjelaskan materi ini, dan juga saya dalam menyampaikan materi ini saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari dosen mata kuliah manajemen pondok pesantren. Oke, langsung kepada pembahasan. Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses penilaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi, manajemen dalam KBBI yaitu proses, ya intinya itu proses permainan, proses atau pengelolaan permainan sumber daya, entah sumber daya manusia, entah sumber daya alam dan sebagainya, yang secara efektif dan terinci dengan melalui sasaran-sasaran untuk mencapai ketentuan yang ingin dicapai dalam manajemen tersebut. Ya, itu pengertian manajemen. Selanjutnya yaitu manajemen pendidikan. Saya akan menjelaskan dulu sebelum masuk ke manajemen pesantren, menjelaskan dulu manajemen dalam artian secara kafah atau secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu merojok sedikit kepada manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Yaitu sistem pengelolaan atau penataan sumber daya pendidikan, baik tenaga pendidikan maupun sumbernya pendidikan, peserta pendidikan, entah dari keuangan pendidikan tersebut, entah dari sarana prasarana pendidikan, tata laksana pendidikan atau kurikulum. Nah, itu. Jadi manajemen pendidikan itu tidak hanya untuk membenahi kurikulum, cuman dari peserta didik ataupun dari kinerja pendidikan atau para guru, para dosen, itu juga diolah dalam manajemen pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pesantren. Nah, kita merujuk sedikit pesantren ini kepada intinya. Apa itu pesantren? Pesantren yang kita ketahui yaitu lembaga pendidikan Islam yang dipimpin. Biasanya ya kalau misalkan di Indonesia, tapi enggak semuanya, pimpinan pesantren itu memiliki pondok pesantren tersebut, enggak semuanya. Cuman rata-rata pimpinan atau pesantren itu dipimpin oleh kiai pemilik pesantren tersebut. Nah, jadi seorang kiai itu figur pemimpin dalam lingkungan pesantren. Nah, pesantren itu lembaga juga, lembaga pendidikan dalam pendidikan Islam. Nah, kita lihat lembaga pendidikan Islam itu apa? Nah, lembaga yang mendidik, yang mempunyai kurikulum tentang keislaman. Contohnya madrasah, ada MI, madrasah ibtidaiyah, ada MTS, madrasah tsanawiyah, itu lembaga pendidikan juga. Ada MA, madrasah aliyah, sampai UIN juga, UIN Sunan Gunung Jati, itu lembaga pendidikan Islam. Nah, ada pesantren. Nah, yang kita bahas adalah pesantren, manajemen pesantren. Nah, yang di dalam manajemen pesantren itu terdiri dari, sama kayak manajemen pendidikan, dalam pengelolaan sumber dayanya, pengelolaan mutu pendidikannya, peserta didiknya, kualitasnya, metode yang digunakannya, dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya manajemen pondok pesantren merupakan juga suatu proses penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan pesantren yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia. Non-manusia itu bukan jin atau setan ya. Non-manusia itu seperti model kurikulumnya, terus sarana prasarananya, itu diolah oleh manajemen pondok pesantren. Tujuan pendidikan pesantren. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan pesantren secara efektif dan efisien,
Jadi manajemen pesantren yaitu bagian dari pendidikan Islam, sehingga dapat memanage pesantren dengan sejalan dengan pendidikan Islam. Ya, jadi kita lihat pesantren-pesantren, figur seorang kiai itu di pesantren itu sangat dihormati. Bahkan seorang kiai itu di pesantren, pemimpinnya itu bisa jadi otoriter, karena hak atau ucapan kiai itu fatwa. Fatwanya bukan bagi umat Islam, tapi fatwa untuk para santrinya. Jadi santri itu wajib mengikuti apa yang dikatakan oleh kiai, selama yang dikatakan itu tidak melanggar syariat-syariat Islam, dalam ketentuan Islam kayak gitu. Jadi kalau misalkan dalam metode kepemimpinan pesantren itu sama halnya dengan kepemimpinan berkarismatik. Nah, jadi siapa tokoh pemimpinnya, yaitu kiai itu tersendiri. Ya, saya pengalaman sedikit, cuman 1 bulan di pesantren. Ya, saya tahu sedikit-sedikit kalau menghadapi seorang kiai itu pasti agak merinding, bukan merinding ketemu setan, tapi merinding dengan karismatik beliau gitu. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan pengertian manajemen pondok pesantren. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh beberapa teman saya untuk menjelaskan tentang metode, pendekatan, dan sebagainya dalam manajemen pondok pesantren. Terima kasih dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. See you next time bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komal Rustianingsih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah diterangkan oleh teman saya. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai sistem pendekatan yang digunakan oleh pondok pesantren adalah sistem pendekatan metodologis, yang dimana sistem ini perlu mendapatkan dari para pendidik yang berada di lingkungan pesantren yang didasarkan pada disiplin ilmu sosial. Sekurang-kurangnya ada 6 aspek. Yang pertama, aspek psikologis atau pendekatan psikologis ini lebih mengutamakan kepada dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, suatu hal yang baru kognitif atau daya berkemauan keras, dan efektif kemauan yang menggerakkan daya emosional. Kedua daya ini dikembangkan dalam ruang lingkup penghayatan dan pengamalan ajaran agama, di mana faktor-faktor dalam pembentukan kepribadian yang berproses melalui individualisasi dan sosialisasi bagi hidup dan kehidupannya menjadi titik sentral perkembangannya. Yang kedua ada pendekatan sosial kultural, yang dimana lebih menekankan pada usaha pengembangan sikap pribadi dan sosial sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang berorientasi pada pada kebutuhan hidup yang semakin maju dalam berbudaya dan berperadaban. Dan yang ketiga ada pendekatan religius, atau suatu pendekatan yang membawa keyakinan atau akidah dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif atau mendalam dan meluas. Yang keempat ada pendekatan historis, yaitu pendekatan di mana lebih menekankan kepada pengembangan pengetahuan, sikap, dan nilai keagamaan melalui proses kesejahteraan. Yang kelima ada pendekatan komparatif atau pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan dengan suatu gejala sosial keagamaan dengan hukum agama yang ditetapkan selaras dengan situasi dan zamannya. Dan yang terakhir ada pendekatan filosofis, di mana pendekatan ini berdasarkan pada tinjauan atau pandangan para falsafah. Pendekatan yang demikian ini cenderung kepada usaha mencapai kebenaran dengan memakai akal atau rasio. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem pendekatan metodologis ini adalah sangat penting diterapkan di pondok pesantren, di mana pembentukan kepribadian para santri yang dilakukan melalui individualisasi dan pengalaman agama yang dikembangkan melalui pendekatan psikologis, sosial kultural, religius, historis, komparatif, dan filosofis akan sejalan dengan proses perkembangan yang dijalani melalui pengalaman yang diperoleh oleh para santri secara bertahap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan terkait metode-metode yang dapat digunakan di lingkungan pondok pesantren. Yang pertama antara lain metode yang bersifat tradisional. Adapun sub daripada metode tradisional itu ada beberapa poin. Yang pertama A. Metode wetonan. Metode wetonan ini suatu metode kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Lalu santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, metode sorogan. Nah, untuk metode sorogan sendiri yaitu metode yang dimana santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Nah, metode sorogan ini sangat efektif karena apa? Santri dengan kiai itu akan lebih fokus untuk membicarakan suatu hal ataupun apa yang menjadi pelajarannya. Nah, yang ketiga itu metode hafalan. Metode hafalan sendiri termasuk metode yang tekstual karena apa? Metode hafalan itu titik penekanannya pada sejauh mana kita menghafal teks-teks pelajaran ataupun kitab. Jadi tidak kontekstual karena sifatnya hanya sebatas menghafal bacaan-bacaan yang ada dalam pelajaran ataupun kitab. Yang selanjutnya yaitu metode muhawarah. Metode muhawarah yaitu kegiatan berlatih bercakap-cakap dengan bahasa Arab yang diwajibkan di pesantren kepada santri selama mereka tinggal di pondok pesantren. Jadi lebih kepada kita berkomunikasi, cuman titik penekanan pada komunikasinya diharuskan memakai bahasa Arab. Nah, itu metode-metode yang sudah dipaparkan. Yang selanjutnya itu metode muzakarah. Metode muzakarah yakni suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah diniyah seperti akidah, ibadah, dan masalah-masalah agama pada umumnya. Yang selanjutnya yaitu metode pengajian pasaran. Nah, ini sangat kebetulan karena metode pasaran ini sering dilakukan pada bulan Ramadan. Itu para pendiri pesantren ataupun pondok pesantren itu suka mengadakan pasaran ataupun kita mengaji cuman hanya beberapa bulan, dan dalam mengajinya pun kita hanya ditargetkan beberapa kitab. Oke, yang selanjutnya yaitu metode rihlah ilmiah. Nah, metode rihlah ilmiah yakni suatu kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan melalui kegiatan kunjungan ataupun perjalanan menuju suatu tempat tertentu dengan tujuan mencari ilmu. Untuk kegiatan rihlah sendiri itu biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran ataupun pada akhir semester. Untuk pertama apa? Membawa santri agar bisa menikmati kegiatan ataupun udara di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa membawa santri kepada tempat-tempat yang kita anggap barokah ataupun kita mencari kebarokahan dari tempat tersebut. Ataupun bisa juga rihlah ke tempat-tempat para pendahulu ataupun yang lain sebagainya. Oke, yang kedua metode kombinatif. Untuk menghadapi perkembangan metode yang diterapkan pada lembaga pendidikan pada umumnya, berbagai metode pendidikan pesantren yang bersifat tradisional itu dipandang perlu disempurnakan. Artinya, kita perlu mengadakan penelitian yang seksama terhadap efektivitas, efisiensi, dan relevansi metode-metode tersebut untuk menemukan kelemahan dan keunggulannya. Nah, segi kelemahannya diperbaiki, sedang segi keunggulannya dipertahankan. Ahmad Wahid Zaini sebagai kiai pesantren yang dinamis benar-benar merasakan kelemahan sehingga ia menganjurkan adanya upaya kajian ulang terhadap metode pengajaran yang dilakukan di pesantren. Seruan yang sama pun disampaikan oleh Abdul Rahman Wahid yang diungkapkan kembali oleh Guru Nesen. Kiai dan Ustadz perlu melakukan pengembangan dan pembenahan ke dalam cara kontinu baik metodologi, teknologi, dan aktivitas pendidikan agar mampu berkompetisi atau paling tidak mampu mengejar ketertinggalan dengan berpedoman pada metode yang tetap
memegang yang lama dan yang masih tetap layak, serta mengambil yang baru tetapi yang lebih baik. Nah, itu metode-metode yang dilakukan oleh ataupun yang biasa dilakukan di pesantren. Yang pertama tadi metode yang bersifat tradisional, yang kedua metode-metode yang bersifat kombinatif ataupun mempertahankan tradisi lama dan memperbarui tradisi baru. Sekian pembahasan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mahraja jannatan jal fikri li arbabil hija tanhas amin adi misyani. Amma ba'du, saya Kamil Muhammad Nasir dari kelas manajemen dakwah 6B kelompok 6 tentang tantangan manajemen pesantren. Nah, yang ingin saya sampaikan dan mohon beribu-ribu maaf jika memang tidak maksimal ataupun masih banyak keliru lah intinya. Nah, yang ingin saya apresiasi pada ketua kelompok yang sudah memberikan gambaran materi terkait tantangan pesantren. Selaku dosen pengampu, saya ucapkan rasa hormat dan semoga sehat selalu. Langsung saja kepada materi tentang tantangan pesantren. Saya akan membagi dan memperinci tentang pesantren. Ada neoliberalisme dan gerakan transnasional. Nah, pertama, gerakan neoliberalisme itu abad 20 dan menjadikan ideologi sehingga ekonomi, sosial, budaya dan agama ada penurunan dan ada peningkatan di setiap negara. Pada abad 19 bahwa Wali Songo ataupun ulama terdahulu sudah memperjuangkan tentang ekonomi, sosial, budaya dan agama, khususnya Islam. Tetapi dikarenakan adanya ideologi neoliberalisme yang sebetulnya lebih fundamental terhadap ekonomi, dan di Indonesia memiliki biro kekuasaan, lalu kemudian pasar global dan sebagainya, sehingga neoliberalisme ini memiliki relasi ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pendidikan dan lain-lain, yang pada akhirnya neoliberalisme ini menjadi hantu kapitalisme. Neoliberalisme ini menjadi hantu kapitalisme. Artinya, di sini kapitalisme adalah ekonomi elit. Tentang laba, keuangan, dan sebagainya. Dan neoliberalisme ini menjadi hantu. Neoliberalisme ketika diamini oleh bangsa Indonesia sendiri mengakibatkan dampak terhadap
undang-undang di Indonesia, satu tesnya hukum. Padahal neoliberalisme secara sosio-historis itu sudah jangan dihidupkan kembali, tapi kemudian ekonomi di Indonesia tidak begitu mendukung terhadap masyarakat, dimunculkan kembali. Mungkin segitu tantangan daripada manajemen pesantren terkait neoliberalisme. Lalu kemudian ada gerakan transnasional, dalam artian gerakan yang memang tidak menyetujui ataupun tidak responsif terhadap pemerintah, atau bisa dikatakan tidak menerima adanya pemerintah. Nah, gerakan transnasional ini dikerucutkan kembali. Bagi saya, gerakan transnasional di Indonesia itu lebih mayoritas ormas Islam ataupun kaum muslim sendiri, seperti HTI, Ikhwanul Muslimin, Salafi Dakwah, Wahabi, sebagai neoliberalisme dan gerakan transnasional itu mengakibatkan klimaks dan kontradiksi terhadap hukum dan pewaris, khususnya warisan. Apa yang diwariskan oleh pahlawan, apa yang diwariskan oleh ulama-ulama Wali Songo, pejuang-pejuang revolusi di Indonesia, khususnya Islam dan khususnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merumuskan tentang Pancasila, itu sangat berkontradiksi dan sangat berklimaks terkait adanya gerakan transnasional. Nah, bagaimana pesantren menjawab pemikiran dan cara pandang seperti ini? Dalam artian ini tantangan dari abad ke abad, ini tantangan ke depan oleh manajemen pesantren. Nah, saya sadari bahwa tantangan hari ini adalah kita sebagai pewaris Wali Songo yang sudah berjuang menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin, lalu kemudian melakukan pejuang yang sebagai berkelanjutan. Artinya Wali Songo dahulu dan ulama-ulama dahulu itu melakukan perang ataupun awalnya adalah dari pesantren, menguatkan tradisi agung, tradisi yang agung, budaya yang agung di Indonesia dikuatkan di pesantren, tentang kitab kuning, lalu tentang jaro, tentang budaya di pesantren, budaya para pelajar di pesantren itu dahulu diperjuangkan, dan Indonesia pun berkembang lewat pesantren itu sendiri. Maka pada intinya apapun tantangannya tetap menjadi romantika pesantren Indonesia, bagaimana menjawab toleransi dalam beribadah, toleransi dalam bersosial, toleransi dalam berkeyakinan dan beragama. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan dari saya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang pesantren, tantangan pesantren zaman sekarang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.